Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Bab 21 ayat 20 sampai dengan ayat 28. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu sudah terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Penyelamatanmu sudah dekat. Inilah sampan, santapan pembangkit harapan. Bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, krisis sedang melanda dunia. Penyakit corona yang tak kunjung berakhir, peperangan yang masih berkecamuk antar bangsa, pembunuhan, kemiskinan, dan kelaparan, serta bencana alam. Itulah krisis-krisis yang sedang melanda kehidupan kita. Entah kitab suci hanya menduga-duga atau itu sebuah nubuat, yang pasti apa yang tercatat tentang krisis-krisis kehidupan dalam kitab suci dan yang sedang melanda bumi tempat kita pijaki ini kini sedang berlangsung. Jika kita harus berlari, akan kemana kita berlari? Dan jika kita harus mengadu, akan kemana kita mengadu? Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan berbicara tentang krisis-krisis tersebut bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi untuk memberi peringatan kepada kita bahwa semua itu sebagai permulaan dari penyelamatan bagi orang yang setia kepada Allah dan jalan-jalannya. Tujuan dari peringatan itu adalah agar kita berhenti membangun menarah-menarah kehidupan yang mewah di atas dunia ini sampai melupakan Tuhan dan ajarannya. Babel dan kemegahannya akan runtuh dan dihancurkan. Itulah penglihatan Yohanes. Demikian pun Yerusalem dan berbagai bangsa akan mengalami kesusahan yang besar. Kesadaran untuk bertobat itulah maksud dari pesan sabda Tuhan ini, agar kita selalu ingat Tuhan dalam menjalani hidup. Dunia ini dan kemegahannya yang kita bangun dan kita kejar-kejar tanpa akhir akan berakhir tragis. Tuhan mengingatkan kita untuk mengangkat muka, melampaui kekaguman yang berlebihan terhadap dunia dan kemegahannya serta keindahannya. Krisis dan penderitaan itu bukan sesuatu yang mengakhiri kehidupan kita. Krisis itu mengingatkan kita agar kita menyayangi kehidupan kita
melalui suatu pertobatan. Tuhan sudah dekat untuk menyelamatkan kita, maka hal-hal duniawi yang selama ini menjauhkan kita dari Tuhan dan kebenarannya harus kita tinggalkan mulai dari sekarang. Saudara-saudariku terkasih, jangan kita takut dengan berbagai krisis kehidupan yang sedang terjadi. Marilah kita belajar untuk memperbaiki jalan Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Krisis-krisis kehidupan adalah kejujuran Tuhan yang telah tertuang berabad-abad lamanya dalam kitab suci agar kita siap sedia menyambut hari penyelamatan Tuhan yang sudah dekat. Tuhan memberkati kita semua.